dinamika tahap pernikahan. Dalam bagian ini akan dijelaskan dinamika tahap pernikahan menurut 5 pandangan. Di antara pandangan tersebut Larson membahas pernikahan yang berkembang dalam 3 tahap, Roy membahas pernikahan berkembang dalam 4 tahap, Chapman membahas pernikahan dalam 4 musim, Minirth membahas tahap pernikahan sesuai usia pernikahan, dan Trokan memeriksa 4 tanda keajaiban dalam pernikahan. Pernikahan yang berkembang dalam 3 tahap. Menurut Jeffrey Haji Larson, kebanyakan pernikahan berkembang melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama cinta kasih romantis, tahap kedua kekecewaan dan gangguan, dan tahap ketiga pembubaran atau penyesuaian dengan hasil pengunduran diri atau kepuasan. Pada tahap pertama, pasangan suami istri memiliki cinta kasih romantis yang kuat. Cinta kasih mereka terutama bersifat seksual, penuh gairah, irasional, dan berdasarkan ketertarikan fisik. Tahap ini menjadi lebih menyenangkan karena komunikasi mereka relatif mudah dengan banyak hubungan. Pada tahap ini mereka tidak harus berkorban besar atau mengalami krisis yang besar. Dengan sengaja maupun tidak sengaja mereka hanya menunjukkan sisi baiknya kepada pasangannya. Harapannya terhadap pasangannya dan hubungannya juga tidak rasional selama masa bulan madu ini. Mereka mungkin mengharapkan pasangannya untuk memenuhi semua kebutuhannya akan penerimaan dan cinta kasih. Istri mungkin melihat suami sebagai pelindung utama, atau suami melihat istri sebagai pengasuh utama. Mereka sama-sama melihat pasangannya adalah sumber kasih sayang dan perhatiannya. Mereka merasa pada akhirnya menemukan orang yang akan menyembuhkan luka batinnya dari masa lalu dan memenuhi semua kebutuhan emosionalnya. Cinta kasih romantis seperti ini adalah cara alami untuk menarik suami dan istri satu sama lain cukup lama untuk hubungan yang lebih stabil dan bermakna untuk mengambil benih dan mulai tumbuh. Pada tahap kedua, suami istri rela atau tidak, dengan cepat atau lambat cinta kasih romantis akan hilang. Ketika cinta kasih romantis berkurang, tantangan lain mulai muncul dalam kehidupan pribadi dan pasangan. Kehidupan sehari-hari mengakibatkan stres, seperti berbagi kamar mandi, pembagian tugas dan peran, siapa yang membersihkan toilet atau membersihkan garasi, siapa yang memulai seks, siapa yang mengelola buku tabungan, dan seterusnya, menyeimbangkan karir dan waktu untuk satu sama lain, dan berbagai dinamika relasi yang memberikan tekanan. Semua tekanan akan membebani secara fisik dan emosional, dan relasi romantis akan terdampak. Sesungguhnya dinamika relasi yang memberikan tekanan tersebut adalah hal yang natural, merupakan bagian kehidupan yang tidak dapat dihindari, tetapi ini adalah masa transisi yang lebih sulit daripada apa yang pasangan suami istri duga. Pada tahap ketiga, pasangan suami istri memasuki tahap kekecewaan dan ketidakpuasan. Pada dasarnya, tidak ada pernikahan yang sempurna. Di dalam tahap ini pasangan suami istri mempunyai 3 pilihan. Pertama, untuk menyerah, memutuskan hubungan melalui perpisahan. Kedua, untuk bertahan dalam tahap pernikahan yang tidak memuaskan tersebut. Atau ketiga, beradaptasi dan mengerjakan banyak hal untuk memperjuangkan relasi pernikahan. Larson menyarankan bahwa pernikahan yang sukses didasarkan pada ketiga jenis cinta kasih, romantis, persahabatan, dan altruistik. Menyesuaikan diri dengan kepuasan juga membutuhkan kesadaran akan situasi pernikahannya dan bidang-bidang yang ingin mereka tingkatkan komitmen dan beberapa usaha dan penyesuaian, pernikahan akan membaik. Pernikahan berkembang dalam 4 tahap. Roy T.
Tamashiro telah menyajikan teori yang memandang konsep pernikahan dari perspektif perkembangan. Tahap pernikahan dilihat sebagai perkembangan konsep mental dalam urutan 4 tahap. Tahap pertama adalah fantasi, seperti memandang pernikahan dalam dongeng. Tahap kedua adalah tahap konvensional di mana yang diutamakan adalah penerimaan sosial yang ideal. Tahap ketiga, individualistis, melibatkan refleksi diri, definisi pribadi tentang pernikahan. Tahap keempat adalah tahap afirmasi, kebingungan dan konflik diterima sebagai bagian dari semua kondisi manusia, termasuk pernikahan. Karakteristik tahap konsep pernikahan diperlihat lebih jelas dalam tabel 1. Tabel 1 karakteristik tahap konsep pernikahan. Tahap orientasi pikiran dominan. Tema umum disebutkan dalam menggambarkan pernikahan. Gaib. Menghubungkan ide-ide sederhana untuk tindakan dan hal-hal yang dapat diamati. Perilaku terbuka, uang, seks, rumah, penampilan pribadi, individu tertentu. Konvensional yang diidealkan. Mengikuti aturan dan konvensi sosial. Tambahkan, keamanan finansial, pekerjaan, bersahabat, dengan pasangan, teman, atau otoritas, minat dan ide bersama, reputasi, aturan, menjadi, bagus, atau, baik, berhubungan intim, rumah dan keluarga, penerimaan masyarakat. Individualistis. Hidup sesuai dengan nilai dan emosi yang ditentukan secara pribadi. Tambahkan, hak pribadi, cita-cita, kepuasan pribadi, emosi, keyakinan, kebebasan untuk memilih, tujuan yang dipilih sendiri, perbaikan diri, persahabatan timbal balik, prestasi. Afirmasi. Menemukan signifikansi dalam diri dan orang lain tanpa bergantung pada konvensi sosial atau standar pribadi. Tambahkan, emosi yang saling bertentangan, penderitaan batin, ketakpastian, kesamaan manusia, kebermaknaan hidup, kemenduaan, emosi yang memenuhi syarat, menghormati diri sendiri dan orang lain tanpa syarat. Catatan, tambahkan, berarti tambahan, atau menggantikan tema dari tahap sebelumnya. Sumber, Diadaptasi dari Roy T. Tamashiro, Developmental Stages in the Conceptualization of Marriage, The Family Coordinator 27, Number 3, July 1978, 239. https://www.jstore.org/stable/582585. Pernikahan dalam 4 musim. Gary Chapman membagikan pernikahan dalam 4 tahap, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Beliau menyampaikan bahwa hubungan pernikahan terus berubah. Dengan kata lain, setiap pasangan suami dan istri akan menghadapinya. Oleh karena itu, pasangan suami dan istri mampu mengidentifikasi mereka sedang berada di tahap mana dalam pernikahan supaya mereka dapat mengatasi dengan baik. Dengan tujuan ini, Chapman juga menyediakan sebuah alat ukur untuk pasangan suami dan istri untuk mengetahui keadaan mereka. Pasangan suami dan istri yang mengetahui musim pernikahannya akan memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah positif untuk mempertahankan kegembiraan musim semi dan musim panas dan memperbaiki perilaku negatif yang menyebabkan musim gugur dan musim dingin. Tahap pernikahan sesuai usia pernikahan. Frank B. Minirth dan kawan-kawannya membagi pernikahan dalam 5 tahap, yaitu kasih yang muda,
2 tahun pertama, kasih yang realistis, tahun ke-3 sampai ke-10, kasih yang nyaman, tahun ke-11 sampai tahun ke-25, meninjau kasih, tahun ke-26 sampai 35, kasih yang transenden, tahun ke-36 dan seterusnya. Tahap pertama membahas, dapatkah 2 orang yang independen menjadi satu unit? Siapa yang memegang kendali? Apakah otak mempengaruhi pengalaman seksual? Apakah pasangan membuat pilihan yang bertanggung jawab? Tahap kedua membahas, bisakah pasangan tetap jatuh cinta ketika kenyataan muncul? Bisakah pasangan menulis kontrak pernikahan baru? Bisakah pasangan melindungi pernikahan mereka? Tahap ketiga membahas, dapatkah pasangan mempertahankan identitas individu dalam pernikahan mereka? Bisakah pasangan menolak sindrom sekarang atau tidak sama sekali? Bisakah pasangan benar-benar memaafkan? Apakah pasangan siap untuk kerugian yang tak terhindarkan? Apakah remaja yang memegang kendali, atau pasangan suami dan istri sendiri? Dapatkah pasangan memenuhi kebutuhan akan keintiman? Tahap keempat membahas, bisakah pasangan mengatasi umban dan panah keberuntungan? Apakah sudah terlambat untuk membangun persahabatan dan persatuan? Dapatkah pasangan berduka atas kehilangan tertentu dari tahap ini? Tahap kelima membahas, akankah pensiun menjadi anugerah atau kegagalan? Bisakah pasangan memperbarui keintiman? Bisakah mencapai perspektif yang transenden? Dapatkah masing-masing menerima pasangan sebagai satu-satunya pasangan hidup yang diberikan Allah? 4 tanda keajaiban dalam pernikahan. John Trokan dalam makalahnya memeriksa 4 tanda yang mengungkapkan keajaiban Tuhan dalam pernikahan. A. Kebajikan. B. Sistem keluarga. C. Kepuasan pernikahan. Dan D. Perubahan dan krisis. Dia mengatakan bahwa tahap siklus kehidupan pernikahan dan keluarga menggambarkan tugas-tugas sosial, emosional, dan perkembangan yang diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan pasangan sepanjang kehidupan pernikahan. Mukjizat pernikahan akan dialami oleh pasangan melalui kehadiran dan penyembuhan Allah dalam relasi mereka. Trokan menulis bahwa Rasul Yohanes percaya bahwa tanda-tanda itu selalu ada. Ini adalah pemilihan iman yang hidup dari setiap pasangan yang menentukan apakah mereka mampu mengenali tanda, menafsirkan, dan menyesuaikannya dengan makna, dan memilih untuk menyatakan iman seperti yang dikatakan oleh orang buta sejak lahir di Injil Yohanes, "Aku percaya, Tuhan," Yohanes pukul 9:37. Disinilah letak keajaiban perkawinan dari tahapan siklus kehidupan. Trokan mempunyai pandangan yang berbeda dengan pola kepuasan pernikahan umumnya yang bersifat tahapan berurutan. Bagi Trokan, dinamika pernikahan seperti sebuah siklus yang naik turun dan seperti spiral yang semakin lama relasi menjadi semakin dalam.